Suami dan keridoannya. Ada seorang ibu, mau cerai dari suaminya. Lalu dia diskusi panjang dengan saya. Pak Ustadz, saya sudah gak kuat dengan suami saya. Saya mau cerai saja. Emangnya kenapa Bu? Ya suami saya udah gak ada kerjanya, gak kreatif, gak bisa jadi pemimpin utek anak-anak. Nanti gimana anak-anak saya kalau ayahnya modelnya kayak begitu? Saya harus cari nafkah capek-capek dia santai aja di rumah. Oh gitu, cuma itu aja. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi ya itu mungkin sebab yang paling utama. Oh, iya, mau tahu pandangan saya gak Bu? Boleh Pak Ustadz. Gini, ibarat orang punya kulkas, tapi dipakainya untuk lemari pakaian, ya akhirnya gak bakal puas dengan produk kulkas tersebut. Sudah gak muat banyak, gak ada gantungan pakaiannya, gak ada lacinya, gak bisa dikunci, malah boros listrik. Nah, itulah kalau kita pakai produk gak sesuai fungsi. Sebagus apapun produknya kalau dipakai tidak sesuai peruntukannya ya gak akan puas. Terus apa hubungannya sama suami saya? Ya, ibu berharap banget suami ibu jalankan fungsi yang sekunder, bahkan tersier barangkali. Tapi fungsi primernya gak dipakai. Saya gak berharap lebih kok Pak Ustadz. Saya cuma pengen dia nafkahi keluarga dengan baik. Saya cuma pengen dia jadi pemimpin yang baik. Iya, itu mah cuma fungsi sampingan dari suami. Sayang atuh suami cuma diharapkan jadi begitu aja. Fungsi primernya yang paling utama malah gak ibu harapkan dan kejar. Emang apa fungsi primernya seorang suami? Fungsi primer suami ibu itu adalah untuk jadi tameng bagi dosa-dosa ibu di neraka. Saat ibu dapat ridho dari suami, maka semua dosa-dosa ibu langsung dimaafkan sama Allah atas keridoan suami ibu. Jadi, seorang suami duduk diem aja, itu sangat manfaat untuk ibu, tinggal ibu aja gunakan fungsinya dengan maksimal. Lakukan apapun yang terbaik yang ibu bisa lakukan untuk dapatkan ridho suami. Dalam sebuah hadits sahih disebutkan, Ayyumam ro'atin ma'atat wa zaujuha, anharudin dakolatil janah. Yang artinya, seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho sepenuhnya kepadanya, maka langsung masuk surga. Selebihnya, itu cuma fungsi-fungsi sekunder dari suami. Kejar dulu yang utama ini. Suami gak kerja ya gak apa-apa, yang penting sudah jadi suami ibu. Jangan lepaskan, jangan dicerai. Biarkan dia jadi tameng saja bagi neraka. Kalau cerai, nanti ibu langsung berhadapan dengan api neraka. Osa-osa ibu gak ada yang menghapusnya, kecuali amalan ibu sangat spesial dan udah gak ada dosa sama sekali. Ibu tinggal cari ridhonya suami. Kalau memege ibu yang cari nafkah ya GPP. Semua harta yang ibu berikan ke anak dan rumah tangga itu semuanya terhitung sedekah yang sangat mulia. Jauh lebih mulia daripada sedekah ke anak yatim. Kok bisa lebih mulia dari anak yatim? Ya karena anak yatim ini bukan bagian dari hidup ibu. Memberikannya adalah sedekah yang hukumnya sunnah. Sementara suami, sudah terikat dengan akad nikah, sudah menjadi bagian dari ibu. Silahkan dibagi sedekah untuk orang lain dengan sedekah untuk keluarga, tapi yang untuk keluarga, itu yang lebih utama. Tapi, kalau suami zalim bagaimana? Bahkan KDRT ke keluarga. Ya gak apa-apa juga, tetap pertahankan. Karena semua perbuatan zalim akan kembali kepada yang melakukannya. Suami akan menanggung akibat KDRT yang dilakukannya. Siksaan Allah sangat pedih bagi suami yang tega menyakiti keluarganya. Sementara, ibu fokus aja terus cari ridhonya suami. Pernah dengar, istrinya Firaun masuk surga, apa kurangnya coba Firaun melakukan KDRT? Bukan hanya ke sang istri, Firaun bahkan tega membunuh bayi-bayi. Ke istrinya Asia, Firaun menyiksanya dan bahkan membunuhnya. Doa terakhir Asia diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia tidak meminta Firaun diazab. Dia hanya meminta imbalan atas kesabarannya. Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. At-Tahrim 11. Ya Allah, Pak Ustadz, terima kasih atas diskusinya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ibu mau ikuti games dari saya. Apa itu Pak Ustadz? Lakukan ini selama 7 hari saja, setiap malam. Tanyakan ke suami, Abang, berapa persen ridhonya Abang sama aku hari ini?
Petik terbalik, petik terbalik, petik terbalik. Kalau dia jawab 95%, jangan tidur. Lakukan apapun untuk membuatnya menjawab sampai 100%. Mungkin dipijitin, mungkin dibuatkan makanan, teh, hidangkan buah, apapun, sampai dia mau jawab 100%. Baru setelah dia jawab, iya, aku ridho sama kamu 100%, nah silahkan tidur. Lakukan selama 7 hari dan rasakan kenikmatan dan kebahagiaan yang akan ibu dapatkan. Siap Pak Ustadz. SMG Allah muliakan ibu dan suami. Amin ya Rab, terima kasih Pak Ustadz. Baru 5 hari berlalu. Pak Ustadz, ya Allah. Terima kasih banyak. Saya gak tahu mau ngomong apa sama Pak Ustadz, terima kasih sudah merubah hidup saya. Hanya Allah yang bisa memuliakan Pak Ustadz dan keluarga. Alhamdulillah. Gimana? Gamesnya dijalankan. Iya Pak Ustadz. Dan saya rasakan lebih bahagia sekarang. Ini suami juga sudah mulai inisiatif cari kerjaan. Walaupun belum dapat, saya sudah cukup bahagia Pak Ustadz. Dia mau bantuin saya nganter kemana-mana. Ya Allah. Enak banget Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya mau terusin gamesnya. Gak hanya 7 hari. Mau selama-selamanya boleh Pak Ustadz. Boleh banget. Lakukan sampai salah satu dari ibu atau suami dijemput malaikat dengan husnul khotimah.